Shalom, saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kami berdoa, kita semua dalam keadaan sehat, di dalam lindungan kasih Tuhan. Terlebih di situasi-situasi pandemi COVID-19 saat ini yang masih terus melanda bangsa kita. Kami berdoa kiranya seluruh jemaat Tuhan tetap di dalam keadaan lindungan kasih Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa tetap kita lakukan protokol kesehatan dalam beribadah, juga saat kita beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan jangan lupa kiranya kita mengikuti program pemerintah tentang vaksinasi supaya memperoleh herd immunity bagi tubuh kita dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-35, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Namun sebelum itu, untuk mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan. Kita memohon penyertaan-Nya dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu di dalam persekutuan kami saat ini. Sebab oleh kasih setia Tuhan, hari ini kami masih boleh beroleh berkat-berkat sukacita-Mu dengan napas kehidupan, kesehatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Sehingga hari ini kami masih boleh untuk menggumuli firman-Mu, mendengarkan firman-Mu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Mari Tuhan, berkatilah setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar lewat tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami boleh beroleh hikmat, damai sejahtera yang dari Tuhan, untuk menyiapkan hati kami ditaburi oleh firman Tuhan. Dan kami juga boleh bertumbuh dalam firman-Mu, menjadi seperti yang Kau kehendaki. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita atau pernahkah saudara di dalam hidup saudara merasakan kehancuran? Kehancuran yang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Barangkali saya yakin kita semua pernah mengalami hal itu, di mana ada satu saat atau ada satu waktu kita mengeraskan hati kita untuk sesuatu hal, tetapi akhirnya apa yang kita kerasi dalam hati kita tersebut berdampak buruk bagi kehidupan kita.
Barangkali kita semua pernah mengalami dan melakukan hal itu. Dan akhirnya kita pernah mengalami satu rasa kehancuran di dalam diri kita. Lalu ketika itu terjadi, apa yang biasa kita lakukan? Nah, saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itulah yang dialami oleh bangsa Israel dalam konteks firman Tuhan kita dalam kitab Yesaya hari ini. Di mana saat itu umat Israel, bangsa Israel, umat Tuhan mengeraskan hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mengindahkan firman Tuhan. Mereka membebalkan diri mereka. Mereka bebal. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Mereka keras hati. Mereka bebal saat itu. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami satu kehancuran. Mereka menjadi lemah. Apalagi dengan kehadiran bangsa yang besar saat itu, yang sedang memiliki kekuatan secara politik dan militer, yaitu bangsa Asyur. Maka bangsa Israel saat itu benar-benar merasa hancur. Mereka merasa terancam. Mereka dipenuhi dengan ketakutan. Keadaan Israel yang hancur tersebut digambarkan oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini seperti padang gurun. Seperti padang gurun, seperti padang yang kering, seperti tangan yang lemah lesu, seperti lutut yang goyah. Itu yang dikatakan dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga dalam nafs firman Tuhan kita. Keadaan mereka digambarkan seperti sebuah padang gurun, padang yang kering, tandus, gesak. Bayangkan padang gurun dengan panas yang terik tanpa air. Maka keadaannya begitu tandus, begitu kering, begitu luar biasa. Dan begitu juga seperti tangan yang lemah. Artinya tangan yang tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi untuk mengangkat, menopang lengan ini. Hanya terkunci. Dan dikatakan seperti lutut yang goyah. Artinya tidak mampu berdiri tegak. Demikianlah digambarkan keadaan bangsa Israel saat itu oleh Tuhan. Nah, seharusnya dalam situasi dan keadaan itu, seharusnya bangsa Israel mulai untuk bertobat dan belajar untuk setia kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, masih adakah pertolongan dari Tuhan bagi umatnya, bangsanya yang saat itu telah mengeraskan hatinya kepadanya? Masihkah Tuhan mau mendengarkan setiap seruan bangsanya saat itu, yang sudah mengeraskan hatinya kepada firman-Nya? Berita pengharapan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam konteks firman Tuhan kita, Yesaya 35 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Dan juga lewat tema minggu kita hari ini, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Nah, saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ayat 4 berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut.
Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel adalah berita pengharapan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya ke tengah-tengah bangsanya umat Israel. Yang saat itu, seperti dikatakan di awal tadi, mereka sedang dalam ketakutan. Mereka sedang dalam satu keadaan yang lemah, hancur dan benar-benar hancur. Apalagi ada ancaman dari satu bangsa yang besar, yang kuat, yaitu Asyur saat itu, untuk menghancurkan Yerusalem. Jadi ketakutan bangsa ini menunjukkan keadaan mereka yang sangat begitu lemah. Mereka tidak lagi seperti masa-masa kejayaan mereka, seperti masa Raja Daud, masa Raja Salomo. Tapi pada saat ini mereka benar-benar merasa kehancuran, merasa ketakutan, lemah, akibat pemberontakan, akibat hati mereka yang mereka keraskan terhadap Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat bangsa Israel mengalami ketakutan, di saat bangsa Israel sedang merasa lemah dan merasa hancur pada saat itu, apalagi adanya ancaman dari bangsa Asyur, justru di sini Tuhan hadir, Allah hadir melalui firman-Nya lewat Nabi Yesaya, memberikan penguatan dan pengharapan kepada bangsa itu. Bahwa Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Bahwa Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Jadi saudara-saudara terkasih, di tengah-tengah bangsa itu yang sedang mengalami kehancuran, yang sedang merasa lemah akibat dari perbuatan mereka yang sudah mengeraskan hati mereka kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tapi justru Tuhan datang menghampiri mereka dalam firman-Nya dan memberikan penguatan kepada mereka dan berkata kepada mereka melalui Nabi Yesaya, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Sebab aku sendiri yang akan datang memberikan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dan aku sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sungguh luar biasa Allah kita. Walaupun bangsa itu saat itu sudah mengeraskan hatinya kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Aku sendiri akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran dari Allah, dan aku sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan kepada bangsa Israel saat itu yang sedang di dalam kelemahan, yang sedang di dalam kehancuran, yang sedang di dalam ketakutan karena ancaman yang datang dari bangsa Asyur saat itu. Lalu kemudian di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, firman Tuhan katakan,
Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Jadi saudara-saudara, dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, firman Tuhan ini menggambarkan tentang bagaimana kedatangan Allah itu. Dikatakan di sana kedatangan Allah yang akan datang dengan sendirinya, yang akan membawa pembalasan, membawa ganjaran dari Allah dan menyelamatkan umatnya. Dikatakan di sana bahwa kehadiran atau kedatangan Allah itu akan datang dengan tanda-tanda ajaib, membawa mujizat, membawa keajaiban, dan membawa sukacita bagi umatnya. Hal itu digambarkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Di ayat 5 digambarkan kepada kita tentang keajaiban itu, tentang mujizat itu. Dikatakan, mata orang-orang buta akan dicelikkan. Pada waktu itu telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Hal ini adalah menjadi sebuah gambaran bagi kita tentang kedatangan Tuhan yang Ia katakan Ia sendiri yang akan datang menyelamatkan umat. Bahwa kedatangannya akan datang membawakan mujizat, membawakan keajaiban, membawakan sukacita bagi umatnya. Mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibukakan, dan kemudian orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Itu semua adalah gambaran-gambaran tentang kedatangan Tuhan yang membawakan suatu keajaiban. Ketika Ia datang, maka keajaiban akan terjadi dan sukacita akan memenuhi kehidupan umatnya. Nah, karena itu, saudara-saudara terkasih, hal ini juga berbicara tentang nubuat kedatangan Tuhan di dalam Yesus Kristus, di mana kedatangan Yesus Kristus menyatakan kehadiran kerajaan Tuhan, kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, yang diwujudkan dalam sebuah tanda keajaiban. Dan membawa sukacita bagi umatnya, yakni lewat diri Yesus Kristus, seorang bayi yang lahir ke tengah dunia ini, dan juga lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, maka umat Tuhan beroleh sukacita lewat keselamatan, sehingga kita tidak menjadi binasa, tapi umat Tuhan menjadi bersukacita dengan kehidupan kekal yang diberikan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara terkasih, keajaiban-keajaiban itu juga sudah digenapi oleh Yesus Kristus, oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan umat. Mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibukakan, orang lumpuh akan berjalan, orang kusta akan ditahirkan. Hal itu sudah digenapi oleh Allah pada saat kedatangan Kristus Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Dalam Injil Matius pasal yang 11 ayat 5, kita boleh melihat di sana bagaimana Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya. Beritakanlah kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Mata orang buta menjadi melihat, orang tuli menjadi mendengar, orang lumpuh menjadi berjalan, dan juga dikatakan di sana bahwa orang mati dibangkitkan dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik.
Nah, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ kita lihat di dalam Yesus Kristus nyatalah sukacita. Di dalam kehadiran Allah, kedatangan Allah ke tengah-tengah umatnya lewat Yesus Kristus, nyatalah sukacita, nyatalah sorak-sorai bagi kehidupan umatnya. Lalu ayat firman Tuhan ini juga berita tentang kedatangan Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan, kedatangan Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya juga membawakan pembaharuan bagi kehidupan umatnya. Dan itu kita lihat dalam ayat yang ke-7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Hal itu menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan akan membawakan satu pembaharuan dalam kehidupan umatnya. Coba kita bayangkan, tanah pasir bisa menjadi kolam, tanah kering bisa menjadi sumber-sumber air. Lalu di tempat serigala berbaring dikatakan tumbuh tebu dan pandan. Apa yang mau dilihat di sana? Apa yang mau disampaikan di sana oleh Tuhan? Yang mau disampaikan oleh Tuhan adalah bahwa kedatangan Tuhan itu akan membawakan dan memberikan pembaharuan bagi kehidupan umatnya. Jadi hal itu juga kita lihat dalam kedatangan Allah yang digenapi dalam kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita, di mana kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini membawakan pembaharuan dalam kehidupan kita, di mana kedatangan Kristus Yesus dalam perjanjian baru mengadakan atau membawakan pembaharuan dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Sehingga di dalam Kristus Yesus yang datang ke dunia ini, kita menjadi manusia-manusia baru, dosa-dosa kita diampuni, kita menjadi anak-anak Allah, bukan lagi menjadi hamba-hamba dosa, tapi kita telah diangkat dan dibenarkan menjadi anak-anak Allah, yang dibenarkan serta dilayakkan untuk menjadi ahli waris dalam kerajaan Tuhan. Jadi kedatangan Allah membawakan satu pembaruan dalam kehidupan umatnya. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7 tentang kedatangan Tuhan tersebut, yang dikatakan Dia sendiri akan datang memberikan pembalasan, membawa ganjaran dan menyelamatkan umatnya. Dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu akan datang dengan membawakan mujizat, keajaiban dan sukacita serta pembaharuan dalam kehidupan umatnya. Dan hal itu sudah digenapi oleh Allah dalam peristiwa kedatangan Allah lewat Yesus Kristus, yang memperlihatkan keajaiban dan mujizat-mujizat di tengah-tengah dunia ini, di mana banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mata orang buta dicelikkan, telinga orang tuli menjadi mendengar, orang lumpuh menjadi berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin berita kabar baik disampaikan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu di dalam ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan menerangkan kepada kita bagaimana gambaran kedatangan Tuhan tersebut yang membuka jalan, yang menuntut umatnya kembali kepada jalan yang penuh dengan sukacita bagi kita. Dan di dalam ayat ke-8 sampai 10 firman Tuhan berkata, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandil tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya,
dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedugaan dan keluh kesah akan menjauh. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, dalam ayat ini digambarkan oleh firman Tuhan tentang perjalanan bangsanya dalam kedatangan Tuhan, di mana ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk bangsanya berjalan pulang menuju kembali ke Sion. Dikatakan di sana Tuhan menyediakan di situ ada jalan raya dan juga ada jalan kudus. Jalan kudus yang disebutkan di situ adalah maksudnya adalah jalan yang dipersiapkan Tuhan bagi umatnya untuk kembali ke Sion, ke satu tempat yang penuh sukacita, satu kota yang indah, satu tempat yang jauh dari ancaman, yang tidak akan ada lagi ketakutan, yang tidak ada lagi kesedihan, yang tidak ada lagi dikatakan di sana kedukaan, keluh kesah, jauh. Tidak ada lagi tantangan. Karena itu dikatakan di sana, jalan itu tidak ada di sana nanti ditemukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Tidak ada lagi di sana nanti binatang buas. Tidak ada lagi di sana dikatakan singa, binatang buas. Artinya jalan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu, umatnya akan dibuat Tuhan, dijauhkan Tuhan dari tantangan, dijauhkan Tuhan dari segala mara bahaya. Tuhan akan mengiringi perjalanan umatnya sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan. Jadi ini gambaran yang diberikan Tuhan tentang bagaimana Tuhan akan membawa kembali umat Israel, bangsa Israel, kembali kepada Sion. Mereka akan melewati jalan kudus, jalan yang Tuhan katakan di sana tidak ada lagi hambatan-hambatan seperti mara bahaya, seperti singa, binatang buas, yang tidak ada lagi nanti di sana duka cita, yang tidak ada lagi di sana dikatakan keluh kesah. Semua itu akan jauh. Tangis akan diganti dengan kebahagiaan, duka akan diganti dengan sukacita. Demikianlah dikatakan oleh Allah dalam kedatangannya yang akan menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Nah saudara-saudara terkasih, inilah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bagi bangsa Israel. Dan inilah berita pengharapan yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya lewat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sedang di dalam kehancuran dan dalam keadaan lemah dan dalam ketakutan oleh karena ancaman yang datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ikuti, kalau kita dengar bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel di tengah-tengah rasa takut mereka, di tengah-tengah hati mereka yang sedang tawar, di tengah-tengah hati mereka yang sedang kacau balau, di tengah-tengah kehidupan mereka yang sedang kacau, yang memang karena perbuatan mereka sendiri yang telah mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa kita lihat kasih dan kepedulian Tuhan kepada umatnya. Sekalipun bangsa itu telah menjauh dari Dia, sekalipun bangsa itu telah mengeraskan hatinya kepada firman Tuhan, tapi Tuhan tetap setia memelihara kehidupan umatnya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-35 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-10, kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana kepedulian Tuhan.
untuk menyelamatkan umatnya dari ancaman yang datang di tengah-tengah kehidupan umatnya. Melalui banyaknya kesusahan, melalui banyaknya pergumulan, melalui banyaknya ancaman yang ada dalam kehidupan. Lewat firman Tuhan hari ini kita melihat Allah sendiri yang menyampaikan firman-Nya. Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan bangsanya dari ancaman bangsa Asyur. Terlebih lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita, Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman-ancaman dosa, dari kesusahan yang diakibatkan dosa lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jika Allah sendiri yang datang dan bangkit membebaskan bangsa Israel dari kehancuran, dari kesusahan mereka, dari rasa takut mereka, dari ancaman yang datang kepada mereka, maka percayalah, Allah sendiri jugalah yang datang dan bangkit untuk membebaskan kita dari segala ancaman yang ada dalam kehidupan kita hari ini, esok dan selamanya. Yang bangkit dan akan datang untuk membebaskan kita dari segala pergumulan dan kesusahan kita dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, di setiap pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di persekutuan kita dalam gereja, dan juga dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Percayalah bahwa Tuhan yang akan datang dan Tuhan yang akan bangkit untuk menyelamatkan kita dari semua pergumulan kita. Termasuk saudara-saudara yang terkasih, percayalah jika hari ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19 dan banyak hati yang hancur karena peristiwa wabah penyakit menular ini, di mana banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya, dan itu membuat hati kita hancur. Dan juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini, dan itu juga melukai hati kita dalam kehidupan perekonomian kita. Ingatlah dan yakinlah apa kata firman Tuhan hari ini kepada kita, bahwa Allah sendiri yang akan datang memberikan pembalasan dan ganjaran, dan yang akan menyelamatkan kita dari semua pergumulan kita yang kita sedang alami hari ini. Yakinlah, Tuhan tidak tinggal diam melihat keadaan kita. Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk setiap seruan kita. Masih ada pertolongan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, kuatkanlah hati kita, jangan takut. Dan teruslah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta, memohon pertolongannya bagi kita dalam kehidupan kita. Dengan iman kita yang teguh, percaya kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara terkasih, yang kedua yang mau disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini kepada kita, yaitu jika kita melihat perbuatan atau kehancuran bangsa Israel dalam konteks firman Tuhan ini adalah akibat dari hati mereka yang keras atau yang mengeraskan hati di hadapan Tuhan terhadap firman Tuhan yang disampaikan lewat nabinya. Maka marilah hari ini lewat kisah bangsa Israel yang merasa hancur akibat perbuatan mereka yang telah mengeraskan hati di hadapan Tuhan, kita belajar. Kita belajar untuk menjadi umat Tuhan yang baik dan setia kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita di hadapan Tuhan, tapi rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Bukalah hati kita, bukalah telinga kita, bukalah mata kita
untuk mendengarkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian hidup kita akan dibarui dan hidup kita, perbuatan kita juga akan baik di hadapan Tuhan dan juga akan baik di hadapan sesama. Dan itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kita dan juga menjadi berkat bagi sesama kita yang kita terima dari Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang boleh kami dengarkan, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami yang bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan. Dan berikan kami Tuhan hikmat, kekuatan, dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah lewat firman-Mu hari ini yang kami dengar, setiap hati dan pikiran kami, umat Tuhan dimanapun berada, terlebih di saat kami sedang mengalami pergumulan, dan begitu juga pergumulan dengan bangsa kami saat ini yang sedang mengalami wabah penyakit menular COVID-19. Setiap umat Tuhan boleh dikuatkan, umat Tuhan boleh bangkit, tidak menjadi lagi takut, sebab kami percaya bahwa di setiap pergumulan dan kesusahan yang kami alami, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah kiranya setiap umat-Mu dimanapun berada. Apapun pergumulan kami hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan setiap umat-Mu kekuatan dan juga memberikan umat-Mu juga jalan keluar dari setiap pergumulan yang ada. Dan berikan kami juga setiap umat-Mu hikmat, agar lewat pimpinan Roh Kudus-Mu kami boleh menghadapi pergumulan kami dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap para hamba-Mu dimanapun berada. Berkati berita Injil yang diberitakan, berkati juga setiap hamba-Mu dalam pelayanannya, dan juga berkati Tuhan keluarga para hamba-hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memelihara setiap para hamba Tuhan dan keluarganya dimanapun berada. Terima kasih Bapa, bangsa kami yang saat ini sedang terus berjuang untuk memerangi wabah penyakit menular. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, sehingga kami boleh memenangi setiap peperangan ini, dan wabah penyakit COVID ini boleh segera berakhir dari tengah bangsa kami dan juga dunia. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.